Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Donald Trump sudah mulai memuji-muji Iran. Jadi ada sesuatu yang sedang berubah, teman-teman semuanya. Sekitar setengah Ramadan itu Trump belaga soiye. Iya, soiye banget. Tapi hari ini Trump itu bilang Iran is intellectual people, they're very smart people. Mulai memuji-muji, kayaknya udah tak ketir teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ada banyak kabar gembira meskipun belum semuanya confirm ya, belum semuanya confirm. Mudah-mudahan ada banyak kabar gembira yang menjadi penghujung bulan Ramadan ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Teman-teman peserta itikaf Masjid Baitul Ilmi Ramadan dan itikaf bersama LDK Salim Kampung Ramadan UNJ yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di malam 29 ini bagi Muhammadiyah dan malam 28 bagi teman-teman pemerintah, teman-teman Prabowo. Enggak begitu ya. Kita akan sama-sama mengisi waktu itikaf kita dengan membahas satu permasalahan yang aku yakin teman-teman LDK Salim UNJ udah sering banget ngebahas. Apalagi kan aku senul ya Bang. Ya, Masya Allah. MC kita luar biasa. Alhamdulillahnya pamfletnya nggak di-banned ya. Iya, pamfletnya tuh pakai tentara sama semua masalahnya. Iya, agak bahaya gitu kata gue. Agak bahaya. Siapa yang desain tuh? Imam Maghribnya Abu Baidah tadi tuh. Beneran ya, Masya Allah. Ketua apa namanya LDK Fakultas. Masya Allah, barakallahu fiik. Maka dari itu saya sejak beberapa hari ini sepulang dari Palembang, baru kemarin pulang dari Palembang, Masjid Aqobah. Kalau ngomong ke orang-orang muslim ini yang baru kenal sama permasalahan Palestina sama Al-Aqsa, itu mungkin bisa memulai dari awal. Tapi teman-teman, saya bingung, jujur, saya bingung apa yang harus saya katakan kepada teman-teman yang ada di sini. Karena teman-teman, sejujurnya kalian mudah-mudahan, ini adalah bentuk prasangka baik saya. Teman-teman semua sudah ada di level yang lain masalahnya. Gak tahu itu benar apa enggak. Bener gak ada kata teman-teman? Mudah-mudahan bener ya. Maka dari itu saya mau kuis dulu sebenarnya. Saya mau kuis dulu buat review pemahaman kita sama sejauh mana kita benar-benar kenal sama Palestina. Ini temanya apa sih? Sejarah Palestina, ya Allah. Dua kata banget ya. Dua kata banget. Berapa jam ini? Ya, maka dari itu kita bikin review. Bagi yang tahu, biar tambah tahu. Biar yang belum tahu, jadi punya pemahaman dan frekuensi vibrasi yang sama. Palestina itu sudah pernah disebutkan sama Rasulullah SAW. Benar atau salah? Yang bilang benar rancang? Oke. Yang bilang salah? Pulang aja tuh. Yang tidak tahu, Palestina itu teman-teman semuanya adalah sebuah negeri yang jangankan disebut sama Rasulullah, sebenarnya negeri ini tuh disebut sama Tuhannya Rasulullah, sama Allah Subhanahu wa taala. Ini negeri bukan sembarang negeri. Udah kayak pembukaan Indra Jegal tuh. Ini negeri bukan sembarang negeri yang bahkan Al-Quran itu kan ada 114 surat. Allah tuh gak sembarangan nyebut negeri. Meskipun dalam Al-Quran gak ada kata-kata Palestina gitu. Kayak lagu Maher Zain gak ada. Tapi meskipun tidak ada nama Palestinanya, cara Rasulullah untuk menamakan Palestina itu dengan nama Baitul Maqdis, kawan-kawan. Baitul Maqdis, ada yang bilang namanya Baitul Maqdis, ada yang namanya Ardul Muqaddasah, ada yang namanya Ardul Mubarakah. Whatever, penamaan Palestina itu penamaan memang yang sifatnya itu
sekarang kita namanya sebagai negara modern. Tapi secara diksi Al-Quran itu Palestina udah bolak-balik di-mention sama Allah. Lu bayangin teman-teman, antum bayangin teman-teman semua. Itikaf. Bukan lagi demo ini. Allah nggak pernah nyebut Indonesia. Sejujurnya, di Al-Quran tidak ada diksi Indonesia. Di hadis nggak ada. Indonesia, lah, itu muncul. Meskipun ada banyak hadis-hadis yang mengatakan umat Islam ini akan menjangkau ke timur dan barat. Tapi bayangin teman-teman, ketika Allah menurunkan Al-Quran sering nyebut Palestina, Nabi Muhammad pun sering nyebut Palestina. Allah bahkan dalam satu riwayat, beberapa ahli tafsir yang mengatakan Allah itu bersumpah pakai Palestina. Allah tuh kalau bersumpah nggak sembarangan. Emang kamu juga bersumpah nggak sembarangan teman-teman semua, ya kan? Pasti sumpah kita dengan sesuatu yang besar. Asli demi Allah, Rasulullah. Udah kayak Permadi Arya tuh kayak. Apa baik dia pakai sumpah-sumpahan bohong semua tuh. Demi Rasul, demi Abi, demi Umi. Kita nyebut sesuatu yang besar. Gak pernah kita nyebut demi Upin. Tidak ada. Kita pasti menggunakan sesuatu yang besar buat bersumpah. Dan can you imagine Allah menggunakan Palestina dalam sumpahnya. Dan ini ada dalam surat Juz Amma yang aku yakin teman-teman hafal. Meskipun bukan surat andalan kita ketika sholat. Karena andalannya kan trikul. Ada yang tahu surat apa teman-teman? Betul, Pak. Sambil makan jawab, Masya Allah. Terima kasih, betul. Surat At-Tin. Watini wazaitun. Artinya secara letterlek demi buah tin dan buah zaitun. Tapi teman-teman cari di tafsir Ibnu Katsir, para ulama akan mengatakan yang dimaksud itu bukan Allah bersumpah pakai buah, guys. Tapi Allah bersumpah dengan sebuah negeri di mana di atas negeri itu ada tin dan zaitun, dan itu ada di Ardul Muqaddasah, ada di Palestina secara khusus, ada di Syam secara umum. We are now talking about very important peace in our world. Ini sebongkah tanah yang Masya Allah banget, Masya Allah banget. Jadi gimana ya saya mau menggambarkannya ya? Saya mungkin sampai ke sebuah fase teman-teman, saya sendiri bosan ngomong Palestina. Bukan bosan ngomong Palestinanya, bosan ngomong Palestina dalam cara berpikir yang sama-sama aja. Saya tuh jenuh. Saya ingin ngajak teman-teman semua untuk mengenal Palestina dari sudut pandang yang lebih segar. Yang lebih segar, bukan lagi pada level kasihan, bukan lagi pada level simpati. Teman-teman semuanya, karena kalau pakai cara pandang kasihan, cara pandang simpati, kita nggak akan bisa bebasin Palestina. Kita nggak akan bisa bebasin Palestina kalau kita cuma ngomongin, aduh gue kasihan sama orang Palestina, aduh gue simpati sama orang Palestina. Karena itu adalah sesuatu yang paling dasar. Orang mulai membela Palestina karena kasihan, boleh. Tapi selanjutnya bela Palestina karena kasihan itu kurang, teman-teman semua. Karena kalau algoritmanya lagi jatuh, kasihannya kita juga ikut hilang. Ya nggak sih? Itu dia. Bayangin itu tuh, Allah bersumpah dengan Palestina, Allah nge-mention Palestina, Rasulullah juga mention tentang Palestina. Apalagi ya? Dan saya ingin merangkum kalimat tentang sejarah Palestina ini teman-teman semua dalam sebuah kalimat yang aku ingin teman-teman semuanya menghafalkannya. Simpel sekali kalimatnya. Filistin madina wa hadiruna wa mustaqbaluna. Palestine is our past, our reality, and our future. Palestina adalah masa lalu kita, realitas kita, dan masa kita. Apa yang ingin dibahas ini bukan kata saya, ini kata
Khalid Mish'al, salah satu pemimpin pejuang di Gaza. Kenapa dibilang Palestina masa lalu penting, masa kininya penting, masa depannya penting? Kita bahas, saya izin duduk teman-teman semua. Masuk ke kuis selanjutnya. Yang termasuk masa lalu Palestina adalah negeri ini itu pernah didatangi oleh Nabi Adam alaihi salam. Benar atau salah? Yang bilang benar. Palestina pernah didatangi sama Nabi Adam. Yang bilang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Abu Beda udah bilang loh. Yang bilang salah. Oke. Ada yang bilang benar, boleh. Ada yang mau nyoba ngasih tahu ke saya apa alasan kenapa yang menjawab benar itu berkata benar? Saya punya hadiah. Menurut saya ini sangat mewah teman-teman, luxury. Mau coba, Kak? Mau coba teman-teman? Abu Baidah? Nabi manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam itu mau coba jawab. Ada mic yang lain Kak? Atau panitia? Boleh? Iya. Digeser. Sini. Gue juga nih. Gak apa-apa. Coba nih. Oke. Coba Kak. Oke, bismillah Ustadz. Ini mungkin khawatir salah juga, mungkin nanti boleh dikoreksi. Tapi sempat baca juga kalau Masjidil Aqsa itu sebenarnya dibangun dari zaman Nabi Adam gitu. Jadi peletakan batu pertama itu di zaman Nabi Adam. Jadi mungkin yang ngebangun juga Nabi Adam. Mungkin itu Ustaz. Betul kan? Betul. Luar biasa. Takbir boleh Allah. Mau yang gede, mau yang kecil? Hah? Yang kecil aja, biar gampang dibawa ke rumah. Baik. Barakallah. Cuma satu di dunia ini. Sama-sama. Ngomongin masa lalu Palestina, manusia pertama aja ada di situ. Iya teman-teman, kita semua tahu Nabi Adam itu yang bangun pondasi Ka'bah pertama kali. Nabi Adam diturunin Allah di mana teman-teman? Di India. Tapi beda sama orang India teman-teman. Ibunda Hawa turun di kota Jeddah, ketemunya di Jabal Rahmah. Tapi Nabi Adam habis itu gak cuma di Mekah doang, gak cuma di India doang. Nabi Adam Allah perintahkan buat ngebangun pondasi Ka'bah di kota Mekah. Habis itu 40 tahun kemudian Allah nyuruh Nabi Adam untuk melangkahkan kakinya menuju ke Palestina untuk ngebangun pondasi Masjid Al-Aqsa. Ini masjid tua banget. Kalau ada Zionis PC yang bilang, Al-Aqsa tuh sebelumnya kuil, sebelumnya dia adalah tempat bagi orang Yahudi, tinggal jawab, emang Nabi Adam sama Netanyahu duluan siapa? Bahkan Nabi Adam sama orang yang mereka anggap sebagai Raja Solomon duluan siapa? Duluan Nabi Adam. First Avenger tuh. First Avenger. Manusia pertama yang bangun Ka'bah juga manusia yang bangun Masjid Al-Aqsa. Hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar nih, sahabat kepo luar biasa. Terima kasih Abu Dzar, Anda telah kepo. Pernah nanya ke Rasul, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awalan. Masjid apa sih yang pertama kali dibangun di atas bumi? Pertanyaan diskusi anak-anak cowok jam 3 pagi itu. Ya kan ya? Selain Batra Nabi Nuh, konspirasi Epstein gitu kan. One Piece Tanjung Priok ya kan. Abu Dhar nanya, masjid apa sih yang pertama di bumi? Rasul menjawab, Al-Masjidul Haram, Ka'bah.
Itu bangunan pertama di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Saya doakan teman-teman lihat Ka'bah langsung nanti. Dan ketika di Ka'bah kamu lihat, itu adalah bangunan pertama yang ada di muka bumi. Sebelum ada piramid, sebelum ada Sphinx, sebelum ada kuil di Yunani, Athena, itu Ka'bah dulu. Habis Ka'bah apa? Masjid Al-Aqsa. Abu Dhar tahu ya? Habis itu apa ya Rasulullah? Terima kasih Abu Dhar untuk nanya. Untuk orang ini nanya, coba kalau yang pertama Ka'bah, syukran ya Rasul, assalamualaikum. Enggak, Abu Dhar nanya. Habis itu apa? Rasul menjawab Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Abu Dhar nanya lagi, dan ini menjadi argumen para ulama yang mengatakan Nabi Adam yang bangun Al-Aqsa. Berapa jarak pembangunan antara kedua masjid ini wahai Rasulullah? Nabi menjawab 40 tahun. Ulama kemudian menyimpulkan orang yang ngebangun Ka'bah di Hijaz, di Mekah, dan orang yang bangun Al-Aqsa di Palestina adalah orang yang sama, arsitek yang sama, disuruh oleh zat yang sama. Bahkan teman-teman semua, salah satu mukjizat Al-Aqsa adalah rasionya sama Ka'bah sama. Rasio itu bukan luas ya, teman-teman pasti yang teman-teman matematika paham. Kalau 3 kali 4 maka rasio yang sama adalah 6 kali 8. 3, 4, 6. Nah pokoknya rasionya sama. Antara Ka'bah sama Al-Aqsa rasionya sama. Sama-sama bidang trapesium teman-teman semuanya. Enggak kotak banget. Aslinya Ka'bah tuh enggak kotak banget. Aslinya sedikit agak trapesium. Dan Al-Aqsa tuh sedikit trapesium. Dan bayangin dia dibangun oleh orang yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Ini masih ngomong masa lalunya nih. Jumlah Nabi berapa kawan-kawan? Anak-anak UNJ, apalagi LDK Salim, tahulah jumlah Nabi pasti tidak 25. Ya kan? Ya. Jumlah Nabi ada 124.000. 400 diantaranya adalah Rasul. Jadi 124.000 di antara 124.000 ini ada 300 sampai 400 orang yang Rasul. Tapi kita wajib mengetahui minimal 25. Ada yang memang Allah ceritain dan sebagian besar enggak Allah ceritain. Wa rusulan qad qasasnahu 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada nabi yang sengaja kami ceritakan, ada nabi yang sengaja enggak kami ceritakan. Berarti ada potensi nabi di Garut. Mungkin enggak? Tapi Allah Maha Kuasa teman-teman. Mungkin ada nabi yang diutus di Flores, ada nabi yang diutus di Bekasi. Ternyata ada sisa-sisa beda di Bekasi, panas gitu kan. Sangat mungkin teman-teman, sangat mungkin, gak ada yang tahu, karena jumlah lebih banyak sekali. Tapi Allah dengan hikmahnya membatasi yang wajib diketahui 25. Dan di antara 25 yang tinggal di Palestina, yang bermukim di Palestina, setidaknya minimal ada 14 nabi. Nabi Adam pernah Palestina, Idris di Mesir, Adam, Idris, Nuh itu sekitar di atasnya Palestina, di antara Turki teman-teman semuanya. Soleh itu ada di dekat Palestina, di Yordan, sekitar menuju ke Saudi. Ibrahim Palestina, Lut Palestina. Lut itu kan tadinya berdakwah di sebuah kota, namanya kota Sodom dan Gomorrah. Nah, teman-teman kan tahu tuh kaum diazab si boti-boti itu. Ya, boti-boti itu tuh diazab sama Allah. Nabi Lut suruh keluar, ya kan? Pertanyaan saya, keluarnya itu kemana? Brexit? Tidak. Keluarnya Nabi Lut, Allah suruh keluar ke Palestina teman-teman semua. Ibrahim Palestina, Lut Palestina, Ismail. Nabi Ismail memang beliau ini tinggalnya kemudian di kota Mekah. Semua orang tahu kisahnya. Dibawa ibunda Hajar ke Mekah.
Tapi nggak banyak yang sadar, Nabi Ismail itu akamsi Palestina, anak kampung sininya Palestina. Lahir di Palestina sampai usia 2 tahun baru hijrah ke Mekah. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, semua nama-nama tadi pernah di Palestina. Berarti gak cuma 14 ya? Banyak teman-teman semuanya. Banyak banget. Saya spill dikit-dikit. Nabi Ibrahim tadinya kan di Babilonia, ya kan ya? Terus kemudian Nabi Ibrahim ketemu si siapa? Tiran, si Namrud, dibakar api, apinya dingin. Nabi Ibrahim hijrah ke Turki. Dari Turki beliau ke Palestina, dari Palestina sempat ke Mesir, dari Mesir ke Palestina lagi, kemudian di situ Nabi Ismail lahir, kemudian dibawa ke kota Makkah, terus balik lagi Nabi Ibrahim, kemudian Ishak lahir. Nah, Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu menjadi nenek moyang dari Bani Israel. Bani Israel adalah sebuah keluarga besar yang dari genetiknya itu muncul nabi-nabi yang luar biasa. Hampir semua nabi dari Bani Israel, dan Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi kalau teman-teman bilang Bani Israel, sebenarnya teman-teman bilang Bani Yakub, Nabi Israel alias Nabi Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf, Nabi. Dari Yusuf lanjut lagi ada Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Harun kemudian lanjut lagi ada Nabi Yusha. Yusha di luar 25. Nanti ada Nabi Daud, Sulaiman, dan sampai Isa. Itu semua keturunan Bani Israel. Plot twistnya bukan orang Bani Israel. Keren emang. Umat Islam tuh kayak film gitu. Udah gimana, di akhirnya plot twist. Sering kayak gitu. Dalam sejarah umat Islam sering plot twistnya. Udah Bani Israel, tahu-tahu Muhammad keturunan dari Ismail justru. Padahal Ismail udah lama keturunan itu, lama kagak ada nabi, gak ada yang nabi. Sekalinya nabi, OP, overpower teman-teman semuanya. Win rate-nya 100% ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru masa lalunya saya bilang. Makanya Rasulullah itu juga, bayangin teman-teman, Nabi Muhammad, Nabi ini kan semuanya Muslim ya. Yang mutakif, al-mu'takifun, orang itikaf gitu kan, pasti Muslim. Nabi Muhammad itu sangat mencintai Masjid Al-Aqsa, sampai-sampai Al-Aqsa-nya aja belum merdeka. Ini Al-Aqsa belum merdeka, Nabi Muhammad udah, yuk sahabatku, tidak direkomendasikan melakukan traveling kecuali ke Al-Aqsa. Al-Aqsa-nya belum merdeka, tapi Nabi Muhammad udah ngajak sahabatnya buat traveling ke Al-Aqsa. Bayangin. Rasul pernah bilang, la tusyaddur rihal illa thalathi masajid, tidak direkomendasikan melakukan traveling kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, apa itu? Nabawi, lalu Masjid Al-Aqsa. Dulu pas saya remaja, pas usia teman-teman semua, saya berpikir, oh berarti saat Rasul ngomong itu Al-Aqsa udah bebas. Turn out, belajar sejarah Islam, Nabi Muhammad gak pernah lihat Rasul merdeka, teman-teman. Salah satu hal yang menakjubkan dan mind blowing adalah Nabi Muhammad itu selalu sering ngomongin Al-Aqsa, padahal Nabi Muhammad belum Allah rizkikan untuk membebaskannya. Jadi vibes Rasul ngomong Al-Aqsa itu kayak kita ngomong Al-Aqsa. Kerasa nggak teman-teman? Kan kamu sering ngomong berjuang untuk Al-Aqsa, kita ingin membebaskan Al-Aqsa. Padahal di Masjid Baitul Ilmi malam 28, malam 29 Muhammadiyah ngomongin Al-Aqsa, vibes-nya sama kayak Rasulullah. Rasulullah ngomong Al-Aqsa tadi belum pernah ke Al-Aqsa kecuali sekali doang tuh, yaitu pas momen Isra
dan Mi'raj, teman-teman semuanya. Akhirnya teman-teman semua, Al-Aqsa baru benar-benar dibebasin sama Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Itu masa lalunya. Karena ini ngomong sejarah, cuma saya ingin lebih lengkap lagi biar teman-teman paham, dia itu holistik banget. Masa lalunya begitu, masa depannya juga bikin merinding. Kenapa kemudian banyak dai-dai dan ustadz-ustadz eskatologi, teman-teman tulis eskatologi akhir zaman itu, saya nggak bilang salah kaprah sih, tapi ada gimana ngomongnya ya, ada banyak orang yang kurang, gimana cara ngomongnya, ada banyak orang yang terlalu cepat menyimpulkan perang Amerika Israel itu adalah perang yang membuat Dajjal akan keluar. Tahu gak sih beritanya? Amerika sama Israel nyerang Iran, kemudian lagi viral muncul di sini ke permukaan, Dajjal akan keluar dengan 70.000 orang Yahudi dari sebuah kota Iran bernama Esfahan, dan orang Yahudi ini akan mengenakan jubah Persia atau jubah yang tidak berjahit kayak jubah atau baju umroh, teman-teman semuanya. Padahal teman-teman semua, kalau kita pahami, kalau kita cerna lebih detail, ya memang Palestina itu sangat berhubungan sama akhir zaman. Tapi jangan buru-buru langsung menyimpulkan Amerika nyerang Iran, habis itu Iran keluar orang Yahudi. Nggak make sense teman-teman semua. Kalau mau keluar mah dari Washington, kenapa dari Isfahan sih? Karena ini yang dari Isfahan yang lagi nyerang Iran, masa tahu-tahu mau keluar, Yahudi keluar, tahu-tahu ada Yahudi dari Isfahan, Cilembang. Gak make sense teman-teman, masih ada proses yang panjang. Tapi apa yang pengen saya sampaikan, banyak orang menggambarkan semua yang terjadi ini bener-bener akhir zaman, kayak Senin Amerika nyerang, Selasa Dajjal keluar gitu, Jumat kiamat gitu kan. Jangan seperti itu kawan-kawanku. Kenapa banyak orang kemudian mensalah kaprahkan Palestina itu akan menjadi akan dekat sekali dengan Dajjal, karena Dajjal akan dibunuh di Palestina, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Palestina, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar kemudian minum air danau di utara Palestina. Kemudian perang akhir zaman juga ada di Palestina. Kaum muslimin akan punya sebuah ibu kota kekhalifahan di Palestina. Dan bahkan dalam beberapa riwayat, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala hari kiamat di atas Palestina. Yang terakhir bagi saya paling mind blowing, yang terakhir, saya kira malaikat Israfil itu meniup dari galaksi mana gitu kan, dari dimensi, ada universe lain gitu kan. Tapi dalam beberapa riwayat, dalam surat Qaf ayat 42, ada riwayat yang mengatakan malaikat Israfil itu akan meniupkan sangkakala. Itu kan berapa kali teman-teman? 3 kali ya? Sekali itu untuk menghancurkan seluruh dunia, tiupan kedua itu untuk membangkitkan semua manusia, dan tiupan ketiga itu untuk menghimpun semua orang menuju padang mahsyar. Dan menurut sebuah riwayat dari Ka'ab al-Ahbar dalam surat Qaf ayat 42, wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib, Israfil akan meniupkan itu di atas Masjid Al-Aqsa. Meskipun riwayat ini bukan riwayat yang kuat, tapi seorang sahabat pernah nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau mencari rumah, kemana Anda merekomendasikan saya untuk mencari rumah?" Rasul menjawab, ke arah Syam sana, ke arah Syam. Syam itu lain lagi nih, Palestina itu bagian dari Syam. Nanti akan saya ceritakan. Ke arah sana, ke arah Palestina. Kenapa? Karena itu adalah negeri yang akan menghimpun manusia di padang mahsyar. Suka nggak suka, ngomong nggak ngomong Palestina, peduli nggak peduli sama Palestina, akan ada masanya nanti mungkin kita akan dikumpulkan sama Allah di sana. Masa lalunya bikin merinding,
masa depannya, apalagi masa kininya. Nah, yang membuat masa kininya terus kita bicarakan adalah karena orang-orang yang hidup di masa ini itu adalah orang yang memahami apa yang terjadi di masa lalu dan orang yang memahami apa yang akan terjadi di masa depan. You got my point? Orang yang kemudian, kenapa sih itu orang Gaza sampai teman-teman LDK saling menggunakan bajunya buat Imam Maghrib, MC gitu kan? Kenapa yang diudah Edgar Hamas, kenapa ngomong Palestina gitu kan? Ini karena orang-orang yang berjuang di sana itu memahami tanah yang gue pijak seserius itu masa lalunya, dan tanah yang gue pijak seserius itu masa depannya. Dan ini gak cuma bagi kaum muslimin, bagi Netanyahu yang belum confirm dia game over atau belum, COD Munkar Nakir, apakah sudah sampai di COD di Munkar Nakir, apakah baru sampai ke DC Cakung, bagaimana? Netanyahu itu menamai perang melawan Iran ini sebagai perang kiamat. Bukan kiamat yang hari kiamat. Kiamat itu artinya berdiri, teman-teman. Bagi Netanyahu ini adalah perang eksistensial. Dan cuma perang kalau gue menang, alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah. Kalau gue menang, bersyukur. Gue akan tambah keren, gue akan tambah kuat. Kalau gue menang berarti gue akan bisa menguasai Timur Tengah. Itu dalam benak dia. Kalau gue kalah berarti gue akan pudar. Ini sangat eksistensial. Kalau menang akan mendirikan Israel raya. Kalau kalah itu akan sangat berpotensi untuk hilang dari peta. Sama kayak rilis The Guardian, The Economy beberapa hari yang lalu, Amerika itu benar-benar diambang probabilitas yang sangat kemungkinannya nggak ada yang baik gitu loh. Kalau Amerika menang, itu akan berdampak pada negara Timur Tengah akan dipaksa semakin tunduk sama Amerika. Tapi kalau Amerika kalah ngelawan Iran, asli malunya bukan main. Malunya akan bukan main. Ngerebut Hormuz saja, Selat Hormuz saja kagak bisa. Dan tadi saya memulai kalimat saya adalah Donald Trump, kalimat-kalimatnya bukan Iran tuh cuek, Iran tuh apa, enggak, udah mulai aduh gimana nih, pinter mereka gitu. Ini terang di dua kemungkinan yang sama-sama nggak baik. Kalau dia menang, dia tahu budgetnya akan gede. Kalau dia kalah, itu akan merobohkan nama baik dan harkat martabat Amerika. Ini aja sangat digambarkan. Trump itu ngajak Norwegia, Spanyol, Inggris, Jerman buat ngirim kapal perang menuju ke Hormuz. Jawabannya, izin. Gak ada negara yang mau ngirim. Trump benar-benar sendirian. Di Hormuz dia sendirian, di Board of Peace dia sendirian. Ada sih temennya ada. CEO Board of Peace dan CEO begitulah. Gak ada negara Eropa yang join BOP, cuma Amerika doang, teman-teman semuanya. Ada beberapa cuma mungkin yang gak begitu penting, tapi Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol kagak ada tuh join BOP, teman-teman semua. Dan ini menandakan teman-teman semuanya, the old world is dying. Dunia lama itu sedang sekarat, and the new world struggles to be born. Dunia baru sedang berjuang untuk lahir. Now is the time of monster. Ini kalimat Antonio Gramsci dalam bukunya apa namanya? Lupa saya. Pokoknya di era Mussolini ada sosialis Italia namanya Gramsci. Dia menggambarkan dengan kalimatnya yang menurut saya relevan dengan zaman kita. The old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time of monster. Chaos di mana-mana. Dan ini ada hubungannya yang sangat penting pada Palestina. Boleh dibuka Bang Google Map? Kita pengen lihat kenapa kemudian Palestina itu sejarahnya penting.
masa depannya penting dan masa kininya penting. Alhamdulillah tabnya aman. Kita menuju ke Palestina, langsung aja. Geser-geser. Pinter nih abang ini. Wih, asik. Tidak perlu search, langsung. Kiri, kiri, kiri. Ya, yang lagi ini. Iya, oke. Tadinya mau pakai PowerPoint tapi kayaknya langsung real time aja kita bahas ya. Jangan deket-deket bang, zoom out aja. Zoom out lagi, kecilkan lagi, kecilkan lagi, terus hop, ya. Teman-teman semuanya, siapapun ada anak geografi di sini? Ada, oke. Akhwat Villa, please Google Map perlu paham ya. Bukan apa-apa. Vira tuh di mana-mana. Cewek di belakang sama cowoknya berangkat dari Solo tujuan ke Klaten, nyampainya di Sragen, teman-teman semuanya. Belok kanan, belok kiri nggak tahu itu. Tapi teman-teman, geografi itu ilmu yang membantu kita untuk paham kita tuh di mana sih? Indonesia di timur banget nih. Wah, ini Palestina. Itu kipas angin Indonesia tuh. Itu kipas angin Indonesia. Amerika di bagian sini teman-teman, ini ada samudra Atlantik. Nah, kembali ke tengah tadi teman-teman. Titik penting sejarah dunia itu ada di sekitar Palestina. Sebutin peradaban-peradaban kuno yang ada di dunia teman-teman semua. Peradaban Mesir, Sungai Nil, kemudian peradaban Mesopotamia, Babilonia, Irak, itu dekat juga sama Syam. Ada sih yang agak anomali teman-teman, di Indus, kemudian di Sungai Gangga, di India, di Pakistan, Mohenjo-daro dan kawan-kawannya. Tapi semua sepakat bahwa cradle of civilization, cikal bakal peradaban dunia yang paling awal itu terjadi di sekitar Palestina, di Mesir, di sini. Dan bagi umat Muslim, tadi saya bilang, bangunan pertama yang ada di bumi ada di kota Makkah di sini, teman-teman semua. Sini ada bawahan. Naik lagi nggak apa? Kemudian teman-teman semua, ini Syam tuh ini, Palestina ini ya anomali ya teman-teman. Palestina ini, Syam itu adalah sebuah wilayah yang saya benar-benar lingkari ini, di Syam. Bukan Irak, bukan Saudi, bukan Mesir, tapi ini beneran wilayah pentingnya minta ampun, sampai-sampai Nabi Muhammad pernah berdoa secara khusus, Allahumma barik lana. Lapar kan? Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi kami pada Syam kami. Dan Nabi Muhammad itu pernah bersabda, sabda ini yang terlalu saya ingat-ingat. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam itu hancur, maka tidak ada kebaikan pada seluruh kalian. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Rasul melanjutkan, wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada segolongan kecil umatku yang tetap teguh membela kebenaran. Ini vibes kayak gitu ya. Tapi ini dalam sejarah Islam teman-teman semuanya. Hatta taqumus sa'ah, sampai kiamat datang. Rasul di kalimat pertama itu ngomongin kalau Syam hancur kalian gak ada yang benar. Tapi Rasul bilang
tapi akan ada senantiasa segolongan kecil umatku yang berjuang membela kebenaran. Orang-orang yang membenci mereka gak akan bisa membuat mereka itu jatuh. Sahabat bertanya, di mana mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, di sekitar Baitul Maqdis dan Syam, teman-teman semuanya. Itulah kenapa dalam sejarah Islam, pahlawan-pahlawan Islam sering dari Syam. Dan semua pahlawan Islam itu perhatian sama tempat ini. Bahkan teman-teman semuanya, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah ketika Masjid Al-Aqsa direbut sama Inggris, itu benar-benar bersuara buat membela Palestina. Jantung dari dunia Islam itu ada di sini, teman-teman semuanya. Dan perhatikan kalimat yang pertama saya bilang, kalau penduduk Syam ini remuk dan hancur, maka yang lain juga ikut hancur. Dan benar teman-teman semua, satu abad belakangan kita tuh lagi dalam keadaan yang remuk di mana-mana. Satu abad tuh sejak tahun 1924 sampai 2024. Kenapa saya batasi tahun 2024? Karena 2024 bulan Desember banget tuh. Ada yang tahu? Apa yang terjadi pada Desember 2024? Rezim Bashar Assad runtuh dan digantikan oleh teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah yang menguasai Suriah kembali, dipimpin sama seorang yang sangat karismatik bernama Ahmad Syara. Dan ini mengagetkan banyak orang, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena Syam itu sekarang sedang mau tumbuh lagi, sedang mau berbenah lagi, dan ini akan jadi sinyal kalau Syam udah mulai berbenah, dunia Islam juga mulai berbenah. Makanya kalau kamu lihat teman-teman, sebagai milenial sama Gen Z, kita harus sadar kita tuh ada di zaman shifting. Lu melihat yang LGBT semakin terang-terangan dengan LGBT-nya. Ragil lah. Siapa lagi sih? Mimi Peri. Hah? Mimi Peri. Astagfirullahaladzim. Asli. Aneh gak pernah kira Mimi Peri akan dibilang hidupotik. Gak pernah. Saya kira dia cuma pura-pura jadi itu, ternyata bangga sampai kemudian mendapat perhatian khusus dari para ulama tuh. Hati-hati banget tuh Mimi Peri. Mulai terang-terangan teman-teman semua. Yang menyimpang makin terang-terangan, tapi yang bangga dengan identitas keislamannya semakin bangga. Teman-teman tahu maksud saya kan? Itikaf anak Gen Z, FOMO. Itikaf FOMO, teman-teman Gen Z FOMO pada itikaf dan itu bagus banget. Yang dimana-mana itikaf itu ya FOMO, fear of missing out. Fear of missing itikaf. Jadi kalau dibilang FOMO doang lu, Rasulullah juga FOMO itikaf. Karena itikaf itu adalah cara kita agar kita tidak miss out kesempatan dari 10 terakhir Ramadan. Maka FOMO pada itikaf sesuatu yang sangat wajar. Bahkan Nabi Muhammad saja bisa dibilang dalam tanda kutip FOMO pada itikaf, fear of missing itikaf. Teman-teman ada di dua grafik antara yang ekstrim dolim tapi yang sama yang ekstrim kebaikan, teman-teman semuanya. Dan dunia ini berubah teman-teman semua. Salah satu jawabannya karena orang-orang yang bertahan di Palestina dalam realitas kita sekarang. Efek dari orang-orang Gaza yang bertahan yang membuat teman-teman semua sedunia ini sekarang, gak cuma Indonesia, sedunia ini merasakan efek ada iqbalan kathiran. Mulai ada generasi baru kaum muslimin yang ketika melihat Gaza, tadinya mereka tidak punya teladan, tapi pas melihat Gaza, kok bisa ya hancur rumahnya tapi tetap terawih. Kok bisa ya keluarganya syahid tapi dia tetap berdiri. Kok bisa ya ada orang sesoleh Al-Ja'farawi yang nasyidnya bagus, terawih bacaan Qur'annya oke, jurnalis juga, ada Husam Syabat, ada Anas Syarif, ada tokoh-tokoh muda, Abu Ubaidah rahimahullah, Sinwar, yang membuat anak-anak muncul, anak Gen Z, anak milenial jadi punya sebuah
kompas baru. Ternyata jadi orang Muslim yang bela Palestina itu keren. Itu keren teman-teman semua. Kamu nggak ngerasa sendiri lagi kan teman-teman semuanya? Nggak, teman-teman kita tuh Pedro Pascal, teman-teman kita tuh Benedict Cumberbatch, teman kita itu Andrew Garfield, teman kita Bella Hadid, teman kita Eric Haaland, teman kita Ronaldo, Cristiano Ronaldo, teman kita Prabowo Subianto, teman kita Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil kan bela Palestina teman-teman. Apa? Ketua Ikatan Remaja Masjid itu Indonesia tuh. Masya Allah. Tobat tuh. Ini teman-teman. Sejarah Palestina begitu penting, masa depannya begitu penting, dan inilah jawaban saya khawatir. Inilah jawaban kenapa orang-orang yang kau lihat sekarang itu begitu teguh. Karena mereka memahami mereka sedang memperjuangkan sepetak tanah yang sangat serius, yang menyimpan masa depan yang sangat serius. Saya tutup dengan perkataan dari Yahya Sinwar. Beliau pernah bilang tahun 2021 dia pernah bilang sebelum Tufan, kalau terjadi perang besar lagi antara Gaza melawan Israel, maka perang ini tidak akan hanya mengubah wajah Gaza, perang ini akan mengubah wajah seluruh Timur Tengah. Dan benar teman-teman, karena seakan-akan orang ini ngelihat sesuatu yang belum terjadi, tapi dia punya sebuah keyakinan bahwa apa yang terjadi tahun ke depan setelah 2021 adalah sesuatu yang mengubah wajah dunia Islam selama-lamanya. Termasuk perang Amerika melawan Iran sekarang, itu hubungannya erat sekali dengan Palestina. Kenapa coba, ada yang tahu? Ya, ini lagi-lagi karena Netanyahu menuntut Trump untuk, ayolah Trump, tolong bantulah aku. Aku tak kuasa nih menyerang Iran. Netanyahu-nya itu merasa Amerika itu harus ikut serta karena di Timur Tengah satu-satunya negara yang menjadi ancaman terbesar bagi eksistensi Israel itu adalah Iran, suka atau tidak. Ketika Gaza itu diluluh lantakkan, Israel berpikir, wah berarti selanjutnya adalah kita bisa menguasai Timur Tengah. Banyak negara yang sudah mulai normalisasi, mulai ada yang namanya Abraham Accord. Abraham Accord itu adalah proses normalisasi antara Israel dengan negara Arab. Dengan Bahrain sudah, dengan Uni Emirat, wah pemenang, wah luar biasa itu, luar biasa. Uni Emirat tuh Israelnya Timur Tengah lah teman-teman semuanya, bahaya banget mereka. Mesir hampir, Turki emang udah lama, tapi ya itu Turki yang dekat sama Israel itu siasat presiden sebelum Erdogan, menurut keyakinan saya. Iya, karena teman-teman semua, teman-teman tahu, anak-anak LDK Salim sangat tahu, teman-teman anak Gen Z pasti tahu politik itu tidak sehitam putih itu. Politik itu nggak sehitam putih itu, karena satu sisi Turki itu ada hubungan sama Israel, tapi Turki juga ngebantu Suriah buat membangun negeri itu dari awal lagi. Turki sama Qatar joinan, teman-teman semua, karena Trump mau nyerang Iran kan, nggak mau ngapain sih, ngapa lah aku nyerang Iran nih, tak ada lah kepentinganku. Akhirnya Epstein keluar. Keluarlah file Epstein, teman-teman semuanya, itu timingnya sangat tepat sekali. Timingnya kok tepat gitu, kok bisa mono gitu. Bisa, teman-teman semuanya. Karena Epstein Files itu memberi kita sebuah peninjauan ulang. Nih aku bilang,
peninjauan ulang pada sesuatu yang kita anggap tadinya wah itu cuma konspirasi, apa sih lu, cocok logi, apa namanya, kita menganggap pemimpin dunia itu adalah antek-antek Wahyudi, antek-antek ya, antek-antek asik, serangnya udah ya, seakan-akan itu konspirasi. Dulu teman-teman ada masanya anak-anak rohis itu diejek, apa sih lu cocok logi mulu, segede kebalik Yahudi, Manchester United setan Yahudi, ya apa aja. Ada masanya aktivis-aktivis masjid yang suka ngomongin kayak gini dianggap malah sok konspirasi. Epstein keluar, tinjau ulang. Saya ulang, Epstein keluar, kita meninjau ulang. Orang-orang pada ramai di internet, apa yang dulu kita ejek-ejek, orang-orang yang sok konspirasi, bener, kecuali Masjid As-Safar yang Kang Emil, teman-teman. Jangan anggap semua masjid yang segitiganya kebalik itu Yahudi. BTW Masjid Al-Hurriyah IPB itu kebalik semua segitiganya. Apakah Yahudi? Tidak. Ada masanya teman-teman yang cocok logi ada, tapi Van Epstein ngebuka semuanya bahwa ada ritual pedofilia, ada ritual satanik yang kemudian ada di file itu. Trump akhirnya terpaksa buat menyerang Iran karena dia kartunya dipegang. Dan teman-teman semuanya, ini Trump yang sekarang lagi ngomongin tentang Selat Hormuz sudah mulai coba yuk ngomong baik-baik sama Iran. Ya mungkin yang megang kartu udah gak ada. Paham gak? Ya megang kartunya lagi entah kemana, jadinya 6 itu tuh. Si Netanyahu tuh mati atau bagaimana kita nggak tahu teman-teman semua. Tapi kalau Anda mengira bahwa semua ini akan terjadi dengan linear, sejarah tidak pernah, masih lama berarti ya. Sejarah itu tidak pernah terjadi secara linear. Kayak Donald Trump sama Netanyahu nyerang Iran, Iran habis nyerang Turki, Turki habis nyerang Arab Saudi, Saudi habis gini. Gak linear kayak gitu teman-teman. Sejarah itu adalah akumulasi dari hal-hal yang bahkan seringkali di luar prediksi kita semua. Sama kayak saya bilang tentang Palestina, hampir semua nabi diutus di Palestina, turn out ternyata nabi terakhir yang OP ini, main karakternya justru malah hadir di kota Mekah. Tapi meskipun nabi terakhir ini ada di kota Mekah, Allah dengan sangat serius memberikan privilege pada nabi akhir zaman ini untuk dikoneksikan langsung ke Masjid Al-Aqsa, bukan pakai jalan biasa. Emang kenapa coba Isra Miraj ke Al-Aqsa? Kenapa nggak ke Al-Jabar gitu? Selain memang belum ada, parkirnya sempit gitu kan. Teman-teman semua, ada banyak hikmah. Maksudnya pernah coba dong, review sedikit lah anak muda kayak teman-teman, kenapa Allah memperjalankannya ke Al-Aqsa. Bumi ini luas. Salah satu hikmahnya, kata Syekh Yusuf Qaradawi, karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus di area dan radius Palestina. Turn out Nabi akhir zaman di Mekah, ya udah Allah buat koneksi langsung ke Al-Aqsa. Jadi kayak seakan-akan bilang, "Hai Muhammad, kamu diutus di kota Mekah, tapi dengan momen Isra Mi'raj ini sedang aku sambungkan kamu dengan nabi-nabi yang telah berdakwah sebelum kamu." Dan di tempat itu teman-teman, Masjid Al-Aqsa, the only place when all prophet and messengers gather all at once, at the same time. Gak pernah ada tempat lain di dunia ini di mana semua nabi kumpul di tempat yang sama. Bahkan di Masjidil Haram dalam sejarahnya belum ada. Tapi semua nabi bermakmum kepada Rasulullah itu cuma terjadi di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Seakan-akan Allah ingin
mengkonekkan Nabi Muhammad dengan kisah semua nabi sebelumnya. Mirip dengan Avatar Aang yang kalau dia mau jadi avatar tuh harus connect dulu sama avatar Roku dan avatar-avatar lainnya. Langsung iya kan? Ada aktivasinya kan ya? Ada aktivasinya kalau kayak gitu. Kayak gitu kan? Kalau lagi mode biru berarti lagi avatarnya nyambung semua tuh gitu kan. Sedikit banyak teman-teman, apa yang kita lihat di fiksi-fiksi itu kan ada referensinya sebenarnya. Meskipun saya nggak mau nyambungin antara avatar Aang sama Rasulullah, tapi Nabi Muhammad itu dikoneksikan sama Allah dengan nabi-nabi yang lain di Masjid Al-Aqsa. Dan ketahuilah ketika engkau di sini sedang itikaf di malam 28 atau malam 29 jika engkau Muhammadiyah, lengkap ya. Masjid Al-Aqsa itu udah ditutup selama 2 pekan sejak 11 Ramadan dan kemungkinan akan ditutup sampai Idul Fitri bahkan lebih lagi. Dan bagi saya ini bahaya sekali teman-teman semua. Kenapa bahaya? Karena ini adalah penutupan paling lama sejak tahun 1967. Jadi kita ada di titik yang saya bisa katakan, satu sisi titik ini adalah titik yang sangat melegakan karena kamu melihat tadi saya bilang kutubnya ekstrim kanan banget sama ekstrim kiri banget. Kamu melihat berita-berita baik itu mulai ada orang viral, anak Gen Z banyak-banyakan bacaan tilawah di TikTok, ada kan di awal. Anak-anak milenial, anak-anak muda yang berjubel di Istiqlal. Di tempat ini juga ramai sekali. Di tempat-tempat lain, di banyak tempat orang pada itikaf. Yang mokel tapi juga makin banyak. Satu sisi yang melegakan ada, yang mokel juga ada, teman-teman semuanya. Yang Ustadz Soleh luar biasa ada, yang Permadi Arya juga ada. Ekstrim sekali. Gaza itu lapar, memang masih lapar. Sulit, memang masih sulit. Tapi orang Gaza pada bilang ini adalah Ramadan paling tenang buat kami sejak 3 tahun terakhir. Jadi lagi tenang di Gaza. Cuma teman-teman semua, setenang-tenangnya orang Gaza, tenangnya itu ya karena ada yang dibunuh. Tahu gak sih bare minimum itu? Kalau kita kan tenangnya karena ada AC, karena ada Tomorrow, ada tuh tadi. Karena ada minuman, enak tidurnya, imamnya suaranya bagus, itu enaknya kita. Enaknya Gaza, yang penting gue gak dibunuh, udah enak tuh. Ya bagi mereka udah bagus banget, tapi di saat yang sama, ya tadi Al-Aqsa itu ditutup dan yang nutup bukan takmirnya. Yang nutup penjajah, itu masalah. Maka teman-teman semua, di fase shifting ini yang tadi aku bilang, siapa yang memahami Palestina, berbahagialah. Siapa yang udah merasakan bahwa Palestina bukan cuma buat dikasihani, tapi buatmu untuk kau jadikan sebuah mimpi untuk membebaskannya, berbahagialah. Kenapa? Ini kesimpulannya. Orang Muslim yang paham Palestina, artinya dia adalah al-Muslim al-wa'i, Muslim yang aware, Muslim yang sadar dengan cara kerja dunia ini, Muslim yang tahu bahwa dunia nggak all is well. Muslim yang tahu, wah sekarang ini lagi nggak baik-baik aja, tapi nggak baik-baik aja bukan berarti nggak ada harapan. Itu kalau Muslim paham sama Palestina, dia akan sadar keadaan saya sekarang gak ideal, tapi keadaan gak ideal ini akan selesai. Kapan selesainya? Bukan tugas saya buat menjawab kapan, karena kapan itu haknya Allah. Tugas saya adalah saya ikut serta dalam kafilah ini, ikut serta membersamai Palestina bukan sebagai orang yang simpati, tapi orang yang ikut serta dalam agenda pembebasannya. Karena banyak orang Muslim, teman-teman semuanya, karena dia nggak paham sama Palestina, gini, atau kebalikannya, orang yang nggak paham sama cara kerja dunia, nggak akan
Paham Palestina? Paham nggak cara kerja dunia? Dunia yang tidak adil, dunia yang penuh dengan manipulasi, dunia yang penuh dengan kerja-kerja dan persengketaan dan pertarungan. Kalau kita menganggap bahwa, oh aku ini muslim, tugasku adalah SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, punya gaji 2 digit, punya rumah di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan, jauh bener kan? Punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, punya anak, sekolah di TK, PAUD, Kutab, Al-Fatih, SMP, SMA, mereka nikah, aku hari tua menyiram tanaman, mendengar tetanggaku memotong keramik setiap hari Minggu. Merewatch Attack on Titan di masa tuaku, atau melihat lagi Peaky Blinders sebelum nonton filmnya yang asli. Apakah kita menganggap hari-hari kita cuma seperti itu, teman-teman semua? Enggak. Dunia ini itu adalah panggung dari pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dan selama 1 abad ini, qadarullah yang lagi menang itu yang kagak benar. Can you imagine you live in the world where the evil won? Kamu hidup di sebuah dunia di mana yang dolim-dolim itu lagi menang-menangnya. Tapi si dolim ini, kalau kamu lihat, yang dolim-dolim ini makin sadar waktu mereka mau selesai. Makanya mulai parno. Dan orang dolim, kalau parno, makin disiplin, makin tenang, atau makin urak-urakan. Enggak, dia makin urak-urakan caranya. Dan teman-teman, itu ya kenapa chaos sekarang lagi di mana-mana, teman-teman. Muslim kalau paham cara kerja dunia akan paham Palestina bukan sekedar tanah, dan orang yang paham Palestina akan paham cara kerja dunia. Muslim negarawan katamu kan? Muslim yang ingin mengubah keadaan katanya. Muslim yang ikutin Rasulullah katanya. Muslim yang berusaha untuk menjadi agent of change katanya. Ketahuilah, semua agent of change Muslim sepanjang zaman pasti mereka punya perhatian sama ini, Baitul Maqdis, the land of warrior, tanah para pejuang. Yang tadi aku bilang, akan selalu ada orang-orang yang membela kebenaran apapun yang terjadi, orang-orang yang gak suka sama mereka, gak ngaruh sama mereka. Di mana mereka, Rasulullah? Di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Maka teman-teman kalau pengen tahu nih, kalau pengen tahu yang berjuang di sana dan kamu lagi perjuangin apa, lihat mereka lagi memperjuangkan apa mereka yang di Gaza itu. Apa yang mereka dengungkan, apa yang mereka lakukan. Kok bisa mewisuda 777 orang? Bukan se-Gaza itu, satu camp doang. Ibaratnya satu UNJ ngelulusin 777 hafiz Quran. Dokternya nyetor Quran, polisinya nyetor juz 1. Teman-teman semuanya, kuli-kuli yang mengambil runtuhannya itu juga setor hadis-hadis arba'in. Nawab guru ngajinya, dosen ngaji, polisinya adalah hafiz Quran, hafiznya adalah polisi. Gaza in another level. Dan itu kalau kamu tanya, kenapa Anda berjuang? Mereka akan bilang ke bawah ini, tanah ini bukan sembarang tanah, dan langit itu bukan sembarang langit. Di tanah ini ada darah para nabi, dan di atas langit sana ada wahyu yang turun yang gak pernah turun di tempat lain. Atasnya punya saksi yang luar biasa, bawahnya darah para syuhada, dan di tengah-tengahnya ada kronik perjuangan orang-orang hebat yang mengubah arah sejarah. It's all about Palestine.
Apakah mungkin orang-orang di timur ini akan punya efek buat bebasin Palestina, teman-teman? Enggak. Enggak salah untuk berharap. Enggak salah untuk berharap. Tapi teman-teman, saya mulai realistis. Dulu saya keliling-keliling, saya mikir, pasti kita bisa bebaskan Palestina dari Jakarta, dari Garut, dari Aceh. Turn out, mikirin diri sendiri aja belum bisa kita. Tapi guru saya memberi sebuah pesan. Edgar, kamu tahu ini di Mesir. Saya ketemu sama dosen di Mesir, beliau bilang begini. Edgar, kamu tahu nggak kenapa Indonesia menjadi negara Muslim negara yang paling timur di bumi, tapi Muslimnya juga Muslim yang paling banyak. Saat itu belum Pakistan, karena tahun 2023 Muslim paling besar udah Pakistan, bukan lagi Indonesia. Tapi tahun itu Syekh saya nanya kayak gitu, bilang kayak gitu. Menurut kamu karena apa? Saya jawab, ya mungkin kebetulan. Saya ditampol semuanya. Tapi dengan tampolan yang gak begitu, gak boleh Muslim dibilang kebetulan, ya cing ya, kucing ini. Gak boleh kita bilang kebetulan. Muslim itu anti bilang kebetulan. Beliau bilang, ka'annallaha yuridu syai'an min Indonesia. Mungkin Allah sedang ingin menakdirkan sesuatu yang besar dari Indonesia. Di Madinah juga seorang syekh bilang, orang Indonesia itu, ya Allah, orang Afrika ngomong Arabnya bagus, tulisannya jelek, kata beliau. Orang Singapura, Malaysia itu nulis Arabnya indah, tapi gak bisa ngomong. Orang Indonesia bagus tapi ngomongnya bagus, tulisannya bagus, tapi tidak punya percaya diri. Bener kan? Di kelas ada pertanyaan? Senyap. Kata beliau, orang Indonesia, kalau saya bilang ada pertanyaan, yang nanya pasti orang Australia, orang Jerman, Führer. Orang Bulgaria, orang Inggris, orang-orang yang confidence, tahu nggak orang confidence? Orang Indonesia sepertiga kelas itu orang Indonesia, tapi nggak pernah ada pertanyaan, nggak ada yang nanya. Tapi ujian nilainya selalu paling tinggi. Tapi beliau berkesimpulan, andaikan kalian lebih percaya diri, kalian bisa menjadi pemimpin dunia Islam. Turki itu PD-nya udah ada, teman-teman semuanya. Ngomong dulu bisa. Karena mereka, gue cucu Al-Fatih bro. Mau apa lo? Al-Fatih, Al-Qanuni, Turki. Orang Mesir, Salahuddin bro, Sallallahu Alaihi Kutus, Nabi Musa, kan Fir'aun juga Fir'aun. Orang Indonesia mungkin tidak menawarkan masa lalu, tapi orang Indonesia mungkin menawarkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari dua pertanyaan ini sebenarnya hampir sama, teman-teman. Yang pertama dari Kak. Oke, ini saya kasih dulu door prize dari saya. Barakallahu fiik. Yang kedua, abang siapa tadi? Abang sejarah. Abang sejarah. Oke, barakallahu fiik. Saya sebenarnya sini bukan ngisi teman-teman, bagi-bagi tugas saya teman-teman semuanya. Kalau saya jawab keduanya, ini punya satu masalah yang sama. Masalahnya adalah kita ini seringkali terjebak pada logical fallacy. Kesalahan dalam logika. Tadi kata kakak yang nanya, bagaimana kalau ada orang nanya kita mau boikot, terus orangnya bilang, terus gimana pekerja kalau dipecat? Itu namanya whataboutism. Whataboutism. Ayo kita mau Palestina, kita bela Palestina. Nah, terus Papua gimana? What about
ism. Terus gimana dengan Papua? Ayo kita boikot. Terus gimana pekerjaannya? What about ism? Jadi fokusnya adalah ke boikot, tapi kemudian what about? What about worker? We talk about Palestina. What about Ukraina? We talk about Gaza. What about Sudan? Mungkin itu masih bisa. Dia mungkin orang masih orang itu bukan. What about LGBT sama-sama ditindas, gitu kan, dan kawan-kawannya. Ini merupakan salah satu logical fallacy bernama what about ism. Ketika ada orang yang berusaha untuk mencari celah lain yang membuat kamu tuh bingung mau jawab apa. Padahal boykot itu adalah tekanan kita untuk perusahaannya, bukan untuk karyawannya. Gini contoh, berhasil loh ini. Kita ngeboikot Puma bukan agar supaya Puma itu bubar dan melay off pekerjanya, bukan. Kita memboikot Puma biar Puma nggak dukung Israel dan dia bisa tetap jalan sebagai Puma dan pekerjanya bisa tetap hidup. Jadi ujung dari boykot bukan agar pekerjanya nggak bisa kerja. Itu namanya what aboutism. Kamu ngomong boykot tapi kalau ada orang nanya, lalu terus pekerjanya gimana? Boykot itu tujuan kita adalah menuju kita memanah atasnya, memanah sistemnya biar McDonald kemudian mau minta maaf sama Palestina dan kemudian memutuskan officially nggak mau dukung Israel lagi. Kalau McDonald kayak gitu, pekerjanya bakal di-lay off kan? Gak ada. Pekerjaan mungkin malah lebih leluasa. Alhamdulillah, bos gue udah gak dukung Israel. Itu tujuan dari boykot. Yang disasar adalah sistemnya, bukan pekerjanya. Kalau ada orang yang ngomongin pekerjanya dan takut di-lay off, hati-hati, itu namanya what about ism. Langsung kembali ke topik utama. Jangan mau dibawa dia ke topik yang diinginkan. Sama kayak Abang Fadlur Rahman ketika nanya, ada orang yang ngomong, kita kan sekarang ngomong Palestina buat bela Palestina. Ada orang yang ngomong Israel itu demi membela Israel. Kalau kita lihat di iNews ya, mana ya, yang Permandi itu ya. Teman-teman, kalau kamu bukan orang yang bela Palestina, kamu orang yang objektif, dan kamu melihat ada orang kayak Permadi, ada orang kayak Ferry Amsari, kamu objektif, kamu akan respect sama orang kayak mana? Si Permadi ini udah pakai perasaan dan ngomong perasaan kan dia ngomong, Ferry Amsari ini ngomong Palestina pakai perasaan, dia si profesor siapa namanya, yang duta besar. Anda tuh ngomong Palestina karena perasaan Anda, nggak boleh pakai perasaan nih. Apa namanya, pseudo history, pakai klaim tapi nggak ada sumbernya, memutarkan logika dan argumentasi yang rasional dan kemudian dipatahkan jadi dianggap emosional. Lagi-lagi orang yang membela Israel itu pasti bukan ngomongin kebenaran. Dia tahu dia salah soalnya. Dia tahu dia salah, makanya yang dia mainkan adalah lagi-lagi logical fallacy. Ini ada beberapa, harusnya perlu banget kita ada daurah logical fallacy sekali aja. Jangan sama saya, sama Dr. Ahmad Syafril sekalian. Karena beliau SPK, ini contohnya nih. Satu, ad hominem. Ad hominem tuh cara kemarin. Apa Anda pakai rasa? Yang dipatahkan bukan argumennya tapi orangnya dipatahin. Padahal ini topiknya udah benar, tapi jangan sampai lawan bicara Anda menggiring Anda pada sebuah hal yang bukan topik utama, apalagi ke pribadi Anda. Ad hominem. Ada yang namanya apa lagi nih, false dilemma, pilihan palsu. False dilemma. Anda kalau nggak dukung LGBT, ngapain Anda dukung Palestina? Sama-sama tertindas. Anda kalau nggak dukung Ukraina, sama aja, berarti palsu dukungan Anda sama Palestina. Anda kalau nggak apa namanya, dan kawan-kawannya, seakan-akan pilihannya cuma dua, padahal pilihannya banyak. Lebih aman. Meskipun bukan iPhone yang orang 24 juta ya, bukan, belum ini. Lebih baik pemimpin
yang kafir tapi cerdas dan kerja keras dibanding Muslim tapi pengecut dan korupsi. False dilema. Seakan-akan pilihan cuma dua itu. Kan bisa nggak sih ada pemimpin yang Muslim dan cerdas? Ada, bisa. Cuma kita seringkali dalam sebuah adu argumentasi Anda hanya diberikan dua pilihan yang sama-sama nggak benar. False dilema. Ada banyak lagi. Ada straw man, ada kemudian nanti tadi ad hominem, ada kemudian tadi apa? Whataboutism dan lain sebagainya. Perlu kita pelajari. Bahkan di YouTube banyak yang udah ngebahas kok, teman-teman semua. Kita pakai hidup kita dengan maksimal. Itu kira-kira jawabannya. Saya nggak bisa ngasih argumen nggak boleh ngibul. Betul nggak? Iya nggak boleh ngibul. Tapi orang Muslim juga nggak boleh dikibulin. Sebab biasanya kita diajari oleh agama kita nggak boleh ngibul, tapi karena kepolosan kita seringkali gampang dibohongi dan gampang dibuat false flag, logical fallacy. Sama kayak Umar, kamu nggak boleh suudzon sama orang, tapi kamu juga nggak boleh ada di tempat untuk disuudzoni sama orang. Next level tuh. Kamu maksudnya? Kamu nggak boleh ada di situasi di mana kamu disuudzonin sama orang. Contoh kamu lagi megang botol tapi warnanya pink, whipping. Iya, padahal dia baygon. Cuma karena aduh pengen yang beda-beda yang warna pink baygonnya. Kamu posting di story, wih pakai whipping ternyata aktivis dakwah narkoba, bukan? Aktivis dakwah ternyata pakai nafza dan kawan-kawannya, jangan. Atau kamu ngebonceng yang cowok ngebonceng siapa kayak akhwat yang ya padahal kakak perempuan, tapi orang-orang nggak tahu kalau itu kakak perempuan kamu. Maka ketika ada yang seudon, kamu harus langsung bilang itu kakak perempuan saya. Jangan diterusin kakak perempuan saya dalam Islam ya. Kakak-kakaan. Jangan, harus sampaikan. Karena Rasul juga begitu. Rasul pernah disuudonin sama orang lagi jalan sama orang mau berdua. Sebelum sahabatnya mikir gak benar, Rasul bilang, ini istriku, Sofia, jangan mikir gak benar. Itu dia teman-teman. Jangan sampai terjebak logical fallacy dan juga jangan bermain logical fallacy. Terima kasih, sudah? Ada lagi? Sebagai penutup apa ya? Saya selalu bingung kalau penutup. Khusus buat teman-teman semua, saya ingin pada akhir ini kita semua sadar bahwa membela Palestina itu memang berlevel ya. Semua orang ada yang mulai dari kasihan, ada yang mulai dari simpati, tapi teman-teman sudah merasakan orang kalau ngebela pakai kasihan sama simpati, kalau algoritmanya hilang, maka kasihanmu juga hilang. Sebaik-baik pembelaan itu adalah dengan ilmu. Apa yang dimulai dengan ilmu, maka akan bertahan dengan ilmu. Apa yang kemudian dimulai dengan rasa, maka akan hilang dengan rasanya juga. Apa yang dimulai dengan sebuah mukadimah yang tegak, maka akan berdiri bertahan dengan sebuah filosofi yang tegak. Semua orang bisa ngomong tentang Palestina, tapi hanya orang yang ngomong dan paham tentang Islam yang akan bisa membebaskan Palestina. Maka pilih, mau ngomong doang atau mau bebasin, mau nonton doang atau mau ikut serta dalam kemerdekaannya. Semua sikap itu ditentukan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.